Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi perkuliahan online kelas reguler B atau transfer ya. Jadi kemarin pada pertemuan pertama ya, kita sudah bahas tentang bagaimana cara membuat atau menganalisa kemudian merancang database ya yang baik ya, dari beberapa tahapan menentukan objek sampai dengan pembuatan tabel yang berelasi ya. Di tabel yang bagus itu database yang baik itu adalah database yang terdiri dari tabelnya saling berelasi ya. Kemudian tabelnya juga sudah dinormalisasikan ya. Oke, baik. Jadi untuk materi kita kali ini yaitu penggunaan aplikasi atau tools dalam pengelolaan database ya, manajemen sistem basis data ya. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan menggunakan database-nya MySQL ya. Ini database server ya. Kita MySQL ya. Kemudian kita akan menggunakan web server itu Apache. Nah, ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang berbasis web ya. Oke, kemudian untuk MySQL ini dalam materi database yang paling penting sekali yang kita pahami adalah bahasa query-nya ya. Bahasa query. Jadi pada database itu yang paling penting adalah bahasa query atau bahasa SQL, struktur query language ya. Struktur query language. Nah, ini bahasa atau instruksi atau perintah yang digunakan nantinya untuk membangun database ya. Kalau kita bekerja sebagai database administration, database develop, nah kita harusnya menguasai bahasa ini ya. Walaupun pada saat sekarang ini pengolahan database itu sudah disediakan sederhana mungkin ya, semudah mungkin dalam pengolahannya ya. Nah, namun pada dahulunya itu harusnya kita mampu mengetahui atau memahami atau kalau perlu hafal ya. Ya wajib ya bagi seorang programmer atau database administrator yang bergerak di bidang database harusnya menghafal betul struktur query language-nya. Nah, untuk struktur query language ini nanti dibagi. Yang pertama DCL ini atau data control language. Kemudian yang kedua ada DDL, ini data definition language. Dan yang terakhir ada DML, data manipulation language. Oke. Nah, ini ada 3 struktur query language, ada 3 bagian. Pertama, bahasa untuk pengontrolan. Di sini akan dibahas tentang bagaimana pembagian hak akses ya adminnya. Misalnya yang boleh masuk ke database A siapa saja, yang boleh masuk ke database B siapa saja, atau yang boleh masuk dan mengelola database A tepatnya hanya 3 tabel misalnya, itu siapa saja, atau yang berhak 5 tabel akses siapa saja. Nah, itu di DCL. Nah, ini nanti kita lewatkan saja karena kita pakai yang default ya. Kemudian yang DDL ini adalah bagaimana cara mendefinisikan tabelnya dulu. Kita definisikan dulu bagaimana buat database-nya ya, menampilkan database itu di definition. Kalau DML ini memanipulasi datanya. Kalau termasuk memanipulasi itu adalah menambahkan record atau data ke dalam tabel, kemudian mengubah isi tabelnya, kemudian mengganti atau menghapus ya, isi tabelnya, mengganti nama tabel dan seterusnya. Itu di bagian manipulasi. Oke, langsung saja kita masuk ke DDL-nya. DCL nanti itu bagian pengontrolannya.
Nah, kita akan terapkan analisa kita yang kemarin, kemudian kita akan membuat database. Jadi kita pakai default aja dulu. Nah, kali ini kita pakai aplikasi Exam ya, Exam PP Control Panel. Nah, kalian startkan saja MySQL-nya dan Apache-nya ya. Startkan MySQL dan Apache. Nah, ini sekedar informasi untuk pemahaman terhadap DDL, DML itu fokusnya adalah di bagian query ini ya. Fokusnya kalau memang mau mengasah kemampuan kalian terhadap pemahaman itu harusnya kita pakai CMD ya. Nah, command prompt. Nah, ini command prompt ya. Nah, masuknya ke sum MySQL bin. Ini akan saya jelaskan sedikit saja. MySQL root. Nah, ini adalah proses mengakses directory. Ya, jadi aplikasi Exam tadi itu sudah diinstal di directory C, ya, kemudian folder sum, folder MySQL dan bin. Nah, setelah masuk ke sini, maka kita masuk ke login ke database-nya. Untuk login ke database, ya, login ke database menggunakan MySQL garis U ini adalah username. Nah, username-nya pada umumnya proses instalasi pertama itu adalah root. Jadi default-nya adalah root. Nah, kalau mau diganti namanya itu nanti di bagian kontrolnya. Kita pakai yang default aja ya, biar yang lain tidak berubah aksesnya. Oke, nah kemudian garis P itu untuk password. Kalau database kita pakai password boleh pakai garis P. Nah, kalau tidak sampai di sini saja cukup. Kemudian enter. Nah, hasil akan muncul seperti ini. Welcome to MariaDB. Ini artinya kita sudah masuk ke dalam MySQL. Nah, kalau mungkin kalian pakai versi yang lama, ini masih tulisannya masih MySQL. Nah, itu tidak masalah. Itu versi yang ke bawah. Nah, sejak 2018 kalau tidak salah ya, MySQL sudah diambil alih oleh MariaDB, Oracle. Jadi namanya diganti jadi MariaDB. Nah, ini yang terbaru. Oke, nah jadi loginnya seperti itu untuk akses ke MySQL. Ya. Nah, untuk mengasah kemampuan kita terhadap bahasa query-nya itu di sini. Ya, jadi kita ketikkan manual, kalau mau buat database ketik manual, kalau mau buat tabel ketik manual, ya, dan seterusnya. Misalnya kita mau nampilkan tabel di server database server kita di MySQL kita, tinggal ketikkan perintah show databases. Nah, ini adalah seluruh database yang ada di server saya, artinya di komputer saya. Kalau kalian sudah selesai instalasi examnya, maka nanti di tempat kalian kalau baru instalasi itu hanya sedikit, tidak ada bahkan ya, hanya beberapa bagian dari MySQL itu sendiri. Nah, kalau sudah ada database itu bisa tampil sebanyak ini ya. Jadi itu untuk menampilkan database. Misalnya kita mau pilih database-nya ya. Kalau di aplikasi lain mungkin bisa tinggal klik, saya mau masuk ke dalam database post ini, maka saya kliklah 2 kali, maka masuk ke dalam. Nah, tapi kalau di command prompt itu tidak bisa ya. Pakai perintah lagi ya. Pakai perintah dengan perintah use. Misalnya saya mau masuk ke dalam database mana. Misalnya sebagai contoh saya mau masuk ke dalam database 4P misalnya. Ya, saya ketikkan use 4P. Nah, ini database change, artinya saya sudah berhasil masuk. Kemudian saya mau lihat kondisi di database itu ada atau tidak tabelnya. Show tables. Nah, hanya ada satu tabel. Kemudian saya mau lihat tampilan struktur dari tabel buku. Misalnya tabelnya ada satu, yaitu tabel buku ya. Untuk melihat strukturnya, bentuk tabelnya terdiri dari kolom apa saja, tipe datanya apa, itu menggunakan describe buku DSC nama tabel, enter. Nah, ini adalah bentuk dari struktur dari tabelnya, terdiri dari kolom, kemudian tipe datanya, panjang tipe data, kemudian ini aksesnya 0 boleh kosong atau tidak, kemudian primary key-nya pada kode dan seterusnya ya.
Ya, itu sebagai contoh saja. Jadi kalau kita mau pakai Common Prompt itu lebih bagus, akan mengasah kemampuan kita terhadap pengetahuan struktur query language atau perintah SQL ya secara luar kepala ya, hafal karena sering digunakan. Nah biasanya begitu ya. Nah jadi karena berhubung kita lanjutannya, jadi yang kalian butuhkan adalah bagaimana mengelola database sehingga nanti dalam pembuatan aplikasi atau tugas akhir lebih sesuai databasenya dengan aplikasi yang dibuat dan kalian lebih paham terhadap pengembangannya. Nah jadi saya rasa ini boleh kalian coba, ya boleh kalian coba. Oh, misalnya kalian mau buat, ini saya keluarkan dulu, ya mau buat kemudian masuk lagi. Nah kita mau buat database baru misalnya ya tinggal ketikkan saja misalnya create database. Nama databasenya kita buat misalnya kelas transfer misalnya seperti itu titik koma. Nah cukup dengan perintah ini saja enter query OK, artinya database berhasil dibuat. Kita mau lihat hasilnya yang sudah dibuat, show databases. Nah kita cari mana database yang sudah dibuat tadi, kelas transfer. Nah ini ya, itu kelas transfer. Nah kalian boleh ya masuk ke kelas transfer tadi menggunakan perintah use kelas transfer. Nah berhasil show tables untuk lihat tabelnya. Nah empty set artinya kosong, belum ada apa-apa, hanya sebatas database saja. Nah, karena database terdiri dari tabel maka kita buatkan tabelnya. Kemarin contohnya kita buat tabel buku ya, maka buat perintah create tabel, nama tabelnya tabel buku misalnya. Nah seperti ini, kemudian buka kurung diikuti dengan nama kolom, kemudian tipe data dan seterusnya ya. Nah itu untuk agar kalian belajar itu kalian boleh saja lihat video saya di YouTube, ada postingan mengenai DDL dan DML kalau mau belajar tentang mengasah kemampuan kalian terhadap query, struktur query language di Common Prompt ya jadi itu. Nah jadi untuk lebih mahir nanti kalian di situ. Tapi kalau misalnya untuk materi kita kali ini saya rasa itu kita persingkat saja. Tapi kalau kalian mau coba silahkan coba nanti ya. Ini saya exitkan dulu. Nah materi kita langsung saja penggunaan PHP MyAdmin ya. Jadi kalian buka PHP MyAdmin, silahkan ketikkan di browser Anda localhost /php myadmin ya. Nah ini ya, localhost /php myadmin, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah ini adalah web server yang mau kita akses ke database server ya. Ini web server kita menggunakan Apache dan seterusnya ya. Oke, nah kalau tadi dalam Common Prompt pembuatannya harus menggunakan perintah-perintah semua diketik manual. Nah kalau ini sudah lebih instan ya. Nah untuk membuat database kalian pilih saja ada tulisan basis data. Kalau yang language-nya atau bahasa Inggris itu database ya. Kalau ini basis data. Nah pilih saja tab basis data, kemudian di sini ada buat basis data, maka isikan nama yang mau dibuat. Kita buat purpose kelas transfer atau yang tadi saja ya, kita buat yang tadi saja kelas transfer ya. Ini sudah selesai ya, sudah ada, maksudnya sudah ada dibuat dari perintah mana dia, perintah yang tadi ya, kelas transfer. Saya refresh dulu. Nah ini ya, oke ini sudah ada sebenarnya. Ini harus saya hapus dulu ya. Nah kita buat baru ya, kelas transfer. Nah jadi kalian silahkan klik
tab base data atau database, isikan nama databasenya, kemudian klik buat. Ini tidak usah dipilih apa-apa, biarkan saja default buat atau create. Oke, berhasil dibuat maka diarahkan ke sini secara otomatis. Atau kalau misalnya tidak diarahkan, kalian boleh cek. Atau misalnya kalau tidak tampil, kalian boleh refresh. Ya, refresh, ini sudah muncul kelas transfer, tinggal kalian klik. Nah, untuk mengklik ini itu sama dengan penggunaan use pada command prompt yang tadi, use database. Nah, ini klik kelas transfer. Ya. Nah, di sini disediakan buat tabel. Jadi isikan nama tabel yang mau dibuat. Sebagai contoh kemarin kalian sudah buat, kita buat buku ya, tabel buku. Nah, boleh pakai nama, boleh tidak, bebas. Ya. Kalau mau langsung saja buku seperti ini juga boleh. Yang jelas tidak boleh pakai atau misalnya tbl atau tb underscore buku gitu saja ya, menandakan itu tabel. Kemudian kolomnya kita buat sebanyak 7 ya, 7 saja. Kemudian go. Oke. Nah, kemudian di sini isikan nama kolom, jenis data, tipe datanya, kemudian panjang tipe datanya. Nah, ini kita isikan satu-satu. Nah, sesuai dengan analisa kita kemarin, ada kode buku, kemudian ada judul buku tanpa spasi ya, judul buku, ada pengarang, kemudian ada penerbit, kemudian ini kita buatkan saja tahun terbit, selanjutnya ada eksemplar dan sinopsis. Nah, ini tipe datanya, kode buku kita buat varchar, variabel karakter. Ya, tipe data saya rasa sudah dipelajari dulunya, ada yang di pengantar teknologi informasi, ada yang di algoritma dan pemrograman. Nah, untuk tipe data ada varchar, integer, date time, ada teks, ya, dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan dengan apa yang mau kita inputkan pada tabel nantinya. Datanya berupa apa? Kalau berupa karakter, variabel karakter, maka ganti jadi varchar. Kalau berupa karakter saja, teks dan lain sebagainya, ganti jadi teks. Nah, misalnya seperti itu, varchar. Kemudian untuk panjang nilai, ini adalah jumlah karakter yang boleh diinput ke dalam recordnya nanti. Kayak set di sini, ini kita buatkan kode bukunya hanya sampai dengan 8 karakter saja misalnya. Ya. Misalnya hanya sampai 8 karakter saja. Nah, maka kita isikan 8. Nah, ini biarkan saja kosong. Kemudian kita isikan ini juga kita isikan dulu semua. Varchar, judul bukunya varchar, kita buat 50 karakter. Pengarang kita jadikan 25, penerbit juga 25, saya rasa cukup. Kemudian tahun ini cukup INT. Kemudian karakternya tidak perlu diisi karena mau diisi mau tidak, ini defaultnya nanti secara otomatis adalah 11 seperti ini ya. Tidak diisi pun akan 11 juga ya. Eksemplar, ini eksemplar adalah jumlah buku dengan judul yang sama. Ini kita buat di int saja. Dan sinopsis, nah ini kita buat teks ya, tipe teks saja karena tulisan lebih banyak. Nah, ini juga boleh dikosongkan. Oke, kemudian pada kode buku, karena ini menjadi primary key, maka kalian perlu untuk checklist ya, checklist bagian indeks, jadikan primary key. Ini tidak usah diapa-apain, langsung saja go ya. Oke, kode buku primary key cukup ya. Jadi ada nama kolom, tipe data, panjang tipe data, dan primary key. Oke. Nah, ini sesuai dengan materi kita yang kemarin. Tinggal disimpan ya. Simpan. Nah, kalau kalian mau lihat query-nya, secara query bagaimana sih cara menginput membuat tabel ya, cara membuat tabel menggunakan perintah SQL pada command prompt.
Nah, boleh kalian lihat pertinjau SQL. Nah, ini adalah perintah buat tabel, create tabel ya, pada database dengan nama tabel ini, dengan kolom kode buku, tipe datanya ini, sampai dengan seterusnya. Nah, ini adalah perintahnya ya. Kemudian simpan. Nah, ini bukunya sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi, langsung terbentuk seperti ini. Nah, ini adalah struktur dari tabel. Tadi kalau perintah di command prompt tinggal diketikkan desc atau describe nama tabel. Nah, ini udah langsung muncul, jadi lebih instan ya. Nah, muncul, ada nama kolom atau field, ada tipe data, dan bentuknya primary key ya. Oke. Nah, itu untuk pembuatan tabel ya, create tabel. Oke. Nah, kalian silahkan buat tabel sesuai dengan contoh kasus kalian masing-masing. Minimal 3 tabel, minimal 5 tabel ya, minimal 5 tabel untuk tabelnya. Nah, jadi bagi yang kalian kemarin contoh kasusnya hanya ada 3, silahkan ditambahkan ya, minimal 5. Atau 4 lah, minimal 4, maksimal boleh lebih dari 4, terserah ya, sebatas analisa kalian lah ya. Jadi buatkan tabel sama caranya tadi, seperti yang tadi ya. Nah, misal kalau mau buat tabel baru, ini ada tombol baru ya, silakan saja klik tombol baru ya, maka akan diarahkan seperti yang tadi, silakan isi. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah pembuatan tabel. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan perintah SQL, maka di sini juga disediakan untuk perintah SQL-nya. Jadi, walaupun sudah ada pembaruan dengan cara instan seperti ini, dia tetap menambahkan fitur atau fasilitas SQL-nya. Nah, ini fasilitas SQL. Jadi tinggal kalian ketik saja di sini. Misalnya kalian mau tampilkan show tables, misalnya begini ya. So, maka akan ditampilkan tabel. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pakai ini ya, karena tidak semua ini bisa secara instan ya. Kalau kita mau melihat fungsi join nantinya yang sudah dinormalisasi, maka perlu pakai SQL. Nah, jadi kita ketikkan semua SQL satu-satu. Nah, jadi itu kalau kita mau buat tabel, tinggal buat saja create tabel, nama tabelnya apa, sampai dengan seterusnya. Nah, sama seperti yang tadi ya. Nah, itu kalau mau menggunakan perintah SQL dari kolom SQL. Kalau langsung saja juga boleh, tidak ada masalah ya. Oke, silakan buat tabel sesuai dengan punya kalian sendiri. Nah, itu untuk pembuatan tabel. Selanjutnya kita masuk ke bagian DML ya. Kalau itu tadi DDL. Oke, belum ya. Ini kita bahas dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya nambahkan satu kolom, Pak? Oke, kita tambah satu kolom. Misalnya ada yang kelewatan ya. Nah, di sini tadi bentuknya pada struktur, kita mau tambahkan kolom di bawah exemplar. Maka kita lihat di bagian bawah sini, tambahkan satu kolom setelah exemplar. Misalnya go, maka isikan. Ini kita buat misalnya posisi rak-nya ya. Kemudian ini varchar, ini kita buat saja 6. Itu saja, sesuai dengan kebutuhannya saja. Kita mau buat namanya apa, kemudian kita mau buat tipe datanya apa. Ini varchar panjang 6, simpan. Itu saja cukup. Nah, kemudian sudah selesai, klik lagi struktur. Nah, sudah bertambah. Nah, itu untuk menambahkan. Nah, kalau misalnya kalian tadi lihat query-nya, ini saya ulangi ya, ini saya hapus. Ini saya hapus, kemudian kita tambahkan setelah exemplar. Nah, ini kita buat rak. Ini tadi varchar, ini tadi 6. Nah, nanti perhatikan ini simpan atau pertinjau SQL. Nah, ini adalah untuk DDL, Data Definition Language, yaitu alter table. Oke. Simpan ya. Nah, kemudian itu DML. Nah, kemudian misalnya kita mau ubah
nama kolomnya ya. Nama kolom tinggal klik saja, gampang ya. Tinggal klik saja, misalnya gini, kita mau buat ubah, sudah tinggal ganti saja sabar. Nah, selesai. Atau misalnya Pak, saya mau mengubah sekali dua Pak, boleh saja, tinggal ganti misalnya ini dan ini. Nah, kemudian karena dua tidak satu-satu, maka langsung pilih yang bagian ini. Nah, itu kemudian simpan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk ubah. Kalau misalnya hapus, ya tinggal pilih saja hapus yang mana, atau mau hapus semua, hapus semua ya. Nah, kalau mau menghapus semua berarti sudah termasuk hapus tabel. Nah, kalau untuk hapus tabel, maka pilih operasi, kemudian hapus tabel. Nah, kalau di atasnya ini adalah mengkosongkan isi tabel. Oke, nah seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja untuk DDL ya. Nah, sekarang kita coba DML. Termasuk DML itu menginput atau insert data ya. Ada insert, update, delete, dan tampil. Nah, sekarang kita coba menginsertkan data ke tabel buku. Nah, untuk insert data, kalau menggunakan SQL, kalian boleh langsung pakai ini ya. Misal klik insert. Nah, tuh. Jadi tinggal di insertkan saja. Insert pada tabel buku, yaitu pada kolom ini dengan nilai, isikan nilai 1, yaitu masuk ke sini, isikan nilai 2 dan seterusnya. Nah, kalau tidak, kalau menggunakan insert yang sudah disediakan atau instannya, ini tinggal pilih tab insert atau sisipkan atau tambahkan. Oke. Nah, kode buku ini tidak usah diotak-atik ya. Ini tidak usah diotak-atik. Nah, ini diisikan ya. Nah, ini adalah fungsi, artinya kalau misalnya kalian mau buat enkripsi data ya, isinya bentuknya tidak yang sebenarnya, maka ini boleh diganti. Ini biarin aja kosong, kita isikan kode buku. Misalnya kita buatkan kode KBPM, misalnya itu kode buku pemrograman 001 misalnya ya. Nah, ini tidak bisa nanti ditambahkan, walaupun kita ketikkan sebanyak mungkin, itu sebenarnya tidak akan tersimpan. Dia akan baca 8 karakter sesuai dengan panjang datanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah pas 8 karakter. Oke, judul bukunya kita buat belajar manajemen sistem basis data, atau kita buat pengantar ya, pengantar manajemen sistem basis data. Pengarangnya boleh kalian buat nama kalian sendiri, nama bukunya juga bebas. Kalau misalnya kalian tentang buku, kalau yang lain sesuaikan saja. Penerbit, ini penerbitnya saya buat Royal Publisher. Kemudian tahun terbit 2020, eksemplar ada 10 kopi. Raknya kita buat raknya di PM 001. Kemudian sinopsisnya, buku ini membahas tentang bla 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 ya, dan seterusnya. Oke, ini tersedia ada 2, langsung sekali 2 boleh. Nanti kalian isikan, ini isian pertama, ini isian record yang kedua, langsung go ya untuk kedua-duanya. Tapi kalau misalnya mau penambahan ya, ya tinggal ditambahkan beberapa baris lagi. Ya, nanti kalau misalnya kita buat 3, maka muncul 3. Nah, gitu. Nah, ini satu saja dulu saya tambahkan. Ya. Nah, ini kalau mau lihat dari SQL-nya sudah kelihatan di sini ya. Langsung dia kasih lihat SQL-nya. Bahwasanya itu menandakan kita harus memahami bagaimana proses masuknya data ke dalam tabel itu dengan perintah query. Nah, perintahnya seperti ini. Ya. Oke, sekarang untuk melihat hasilnya sudah ada atau belum, maka kita klik jelajah ya, atau browse ya, kalau bahasa Inggris dia browse. Nah, ini datanya sudah masuk satu.
Oke, sudah masuk satu. Oke, kalian silahkan inputkan datanya sebanyak minimal 5 data ya. Kalian isikan minimal 5 data. Oke, ini saya akan coba tambahkan untuk fungsi editnya nantinya ya. Ini saya tambahkan KBDS, kode buku desain 001 misalnya. Judul bukunya teknik mahir belajar teknik mahir Photoshop. Pengarangnya bebas. Tahun terbit 2019. Eksemplarnya ada 10 kopi. Raknya kita buat di DS 001. Nah, rak desain buku ini mengupas tuntas teknik Photoshop dan lain-lain. Simpan. Kita lihat. Nah, dia sudah 2 data ya berhasil masuk. Oke. Nah, sekarang kita coba melakukan DML yang lain, yaitu edit. Nah, kalau edit tinggal kita pilih saja ubah ya, atau edit. Ya. Kita mau ubah yang ini misalnya ya. Atau kita mau ubah yang atas. Nah, seperti itu. Nah, kita ubah dulu yang atas, coba kita ubah. Namanya kita ganti teknik rahasia menjadi master Photoshop. Kemudian simpan. Nah, maka di sini kelihatan update tabel buku ya. Ini adalah query-nya. Ya. Kalau kalian mau coba di command prompt ya seperti ini untuk mengubahnya ya. Nah, itu untuk mengubah. Kalau untuk menghapus, ini saya tambahkan saja dulu. Saya tambahkan KB PM 002. Saya enter saja. Nah, ini sudah ada ya. Oke, kalau mau dihapus tinggal klik tombol hapus saja. Oke. Nah, maka dia akan terhapus, query-nya drop. Oke, nah itu untuk DML ya, ada insert, update, dan delete. Nah, sekarang untuk menampilkan sudah secara otomatis sudah dengan kita mengklik tabelnya, maka dia sudah termasuk select. Nah, ini kalian perhatikan, select data bintang untuk semua from tabel buku. Nah, ini yang saya maksud, tidak semua bisa dengan secara instan. Misalnya kita hanya mau menampilkan kode buku, judul buku, dan pengarang saja. Ada 3 kolom yang mau kita tampilkan dari 7 kolom ini. Maka kita buatkan perintah selectnya. Jadi tanda bintang ini adalah menyatakan untuk semua kolom ya, untuk semua kolom. Maka kalau untuk kolom yang dipilih, tinggal kita custom saja di bintangnya. Kita buat misalnya ini sudah ada kode buku, judul buku, dan pengarang. Nah, seperti ini ya. Ini kita hapus saja warnanya. Nah, seperti ini ya. From tabel buku. Kemudian go. Nah, jadi yang tampil hanya kolom yang kita pilih saja. Ya. Nah, itu tidak semua bisa instan, tapi harus ada yang menggunakan scale. Ya. Oke, seperti itu. Ya, misalnya kita mau menampilkan data. Nah, kita mau menampilkan data, mau lihat data yang, misalnya saya mau lihat data yang kode buku yang KBDS 001 saja ya. Artinya misal kita memiliki data 100 data dengan KBDS ya, dengan KBDS, maka kita perlu menggunakan SQL ya. Tampilkan data tabel buku yang mana kode bukunya ya sama dengan
KBDS 001. Nah, seperti ini. Go ya. Jadi hanya satu buku yang tampil. Ya, jadi semuanya menggunakan SQL. Atau misalnya kalian sebagai database administrator, bos kalian suruh misalnya pada database coba tampilkan data yang saya mau data yang ditampilkan buku dengan tahun terbit 2019 saja, misalnya seperti itu. Maka gunakan SQL ya, set where-nya berdasarkan tahun dan isikan tahun berapa ya, 2019. Pakai tanda kutip jangan lupa 2019 saja. Nah, maka yang tampil hanya 2019 saja ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu untuk DML ya. Jadi kalian boleh lihat video saya yang untuk materi kelas reguler A atau kelas umum ya, perkuliahan umum. Nah, di sana sudah kita bahas sampai dengan penggunaan lainnya. Nah, di DML. Oke, itu untuk pembuatan tabel. Jadi kalian silakan sesuaikan dengan kasus kalian masing-masing ya. Oke. Selanjutnya mungkin itu saja ya. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas terkait dengan relasi ya. Untuk materi selanjutnya adalah relasi. Join ya, yaitu dengan normalisasi. Nah, tapi sebenarnya untuk praktiknya bisa langsung. Jadi ini tinggal kalian buatkan. Ya. Kita buat saja dari tabelnya. Ya. Saya buatkan tabel. Ya. Ini kita buat misalnya tabel peminjam ya, tabel transaksi ya, TB transaksi ya. Ini kita isikan kode transaksi, tipe datanya varchar, ini 6, kemudian tanggal transaksi, kita buat date, kemudian ada kode buku ya, varcharnya sama 8, akan berelasi, kemudian ID peminjam ya, ID peminjam, tipe datanya kita buat varchar 6. Oke, kode transaksi ini kita isikan primary key go ya. Nah, kemudian simpan. Misalkan ini yang valid, dan klik simpan ya. Ya, ini sudah tabelnya sudah ada ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ini adalah foreign key ya, foreign key. Nah, sekarang kita coba buat relasi ya. Kalian pilih. Nah, untuk membuat relasi pada tabel yang ada di PHP-admin ini adalah kita tentukan dulu tabel yang memiliki foreign key ya. Jadi kalian lihat tabel yang memiliki foreign key ya. Misalnya di antara dua tabel ini yang memiliki foreign key adalah ya, ini di antara dua tabel ini yang memiliki foreign key adalah tabel transaksi ya, bukan tabel buku. Tabel buku tidak ada foreign key ya, belum ada foreign key ya. Bisa saja ada foreign key tapi ini belum ada. Nah, yang menjadi foreign key itu di tabel transaksi, yaitu tepatnya di kode buku. Maka untuk membuat relasi, maka lihat di tabel yang memiliki foreign key. Tabel yang memiliki foreign key adalah tabel transaksi. Oke, kemudian pilih struktur tabel ini sudah, dan di bagian di bawah ya. Nah, ini tampilkan hubungannya.
ya, view relation ya, di sini ya. Nah, untuk menghubungkannya ya, kalian pilih tampilan relasi dan pilih internal relationship-nya. Ini ya, tinggal diklik saja internal relationship, yang di atas kita kosongkan saja ya. Kemudian lihat di bagian kolom sini sudah tampil kolom di tabel relasi transaksi, ada transaksi, tanggal, kode buku pinjam. Nah, lihat foreign key pada tabel ini adalah kode buku dan kode pinjam, maka hubungkan kode buku dengan primary key yang ada di tabel buku. Nanti otomatis terisi, yaitu yang menghubungkannya adalah kode bukunya. Saya ulangi, ini hubungkan kode buku, kolom kode buku ya pada tabel buku, pada primary key di tabel buku. Nah, ini juga sama, hubungkan ID primary key, karena belum ada tabelnya maka ini kita kosongkan saja, simpan ya. Nah, hubungan transaksi diperbarui, kolom tampilan transaksi diupdate. Nah, itu tandanya berhasil. Kita lihat jelasnya. Nah, nanti ketika kita mau menambahkan data pada tabel transaksi ya, misalnya ini kita tambahkan kode transaksinya misalnya TR 001, kemudian ini tanggalnya dibeli tanggal sekarang misalnya. Ini tidak bisa ya, tampilan kesalahan ya, saya buatkan saja kosong, nanti diisi. Nah, ini udah otomatis ya, beli yang mana ya, misalnya beli yang ini ya, simpan ya. Nah, itu udah oke. Nah, jadi sudah kelihatan di sini tanda biru. Ketika kita klik maka akan terhubung langsung ke sini kode buku ya. Kita klik, nah langsung terhubung. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk membuat relasi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lagi relasinya, tambahkan baru. Misalnya tadi ada tabel peminjam. Nah, ini ID peminjam varchar 6. Ini misalnya contoh saja. Kemudian ini oke, kemudian ada nama peminjam, alamat, dan nomor HP misalnya. Enter saja dulu, tipe datanya nanti disesuaikan. Nah, misal seperti ini, primary key-nya juga sudah ditentukan. Ini primary key-nya. Nah, sekarang kita buat koneksinya. Oke, kita relasikan dengan tabel transaksi. Relasikan tabel transaksi, pilih bagian tampilan relasi, kemudian internal relationship, hubungkan ID peminjam pada tabel transaksi ke tabel peminjam, tepatnya di primary key-nya. Simpan. Sudah berhasil. Kemudian kita lihat ya, jadi kalau misalnya kita isikan ini ya, kita ubah dulu, kita isikan, maka akan bisa dilihat siapa ya, pembelinya. Misalnya nama saya ya. Nah, jadi ini belum ada karena di sini tidak ada ya. Nah, kalau misalnya kita isi misalnya ID peminjamnya PJ 001, namanya misalnya Wesron, simpan aja. Oke, ini NT tadi 123. Nah, ini akan dia cari. Nah, ini kita ubah. Nah, maka ini bisa dipilih PJ. Nah, otomatis dia yang beli. Nah, gitu ya. Nah, untuk melakukan membuat relasi maka pilih struktur, tampilan relasi, dan internal relationship, dan pindahkan. Nah, untuk melihat hasil dari relasinya, kalian boleh masuk ke database-nya, kemudian klik designer dan lihat hasilnya. Nah, ini sudah muncul relasi tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalian silakan buat sesuai dengan kasus kalian masing-masing sampai dengan hasil tabel seperti ini. Nah, ini kalau sudah disusun
Ya, kalian boleh simpan, kasih namanya relasi tabel kelas transfer. Nah, ini akan ada nama seperti ini ya. Oke, mungkin sampai situ dulu materi kita dalam pembuatan database. Ya, untuk materi selanjutnya akan saya kabari via WhatsApp. Untuk itu saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf kalau ada ketidakjelasan dalam penyampaian atau kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.